Halo teman-teman semuanya, welcome back to HMP Golden Age UNS Podcast. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Selamat datang di podcast kesayangan kita semuanya. Ada pepatah mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, aku Erlina dari Divisi PMB. Di episode ketiga HMP Golden Age UNS Podcast ini, aku bakal nemenin waktu luang teman-teman nih dengan berbagi cerita, informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ujian. Jangan dikira ujian itu hanya ada di sekolah aja ya teman-teman, tapi di kampus itu juga ada loh yang namanya ujian. Dan gak kerasa ya teman-teman, kita tuh bakal menghadapin yang namanya ujian akhir semester aja nih. Apa nih yang ada di benak teman-teman kalau kalian itu mendengar kata UAS? Panik atau justru kalian tuh malah senang teman-teman? Atau nih di antara teman-teman ada nih yang bertanya-tanya seperti ini, duh kira-kira nanti aku bakal dapat soal UAS yang kayak gimana ya? Dan nanti aku bisa ngerjain soal UAS nggak ya? Buat teman-teman yang bertanya seperti ini nih, kali ini aku bakal sharing nih ke teman-teman semuanya seputar UAS, mulai dari bentuk-bentuk soal UAS dulu ya. Oke, untuk bentuk soal ujian akhir semester ini tuh ada beberapa bentuk teman-teman. Yang pertama, itu tuh ada closed book dan juga open book. Nah, bentuk ujian closed book dan juga open book ini, itu tuh mengerjakan soal itu secara online ataupun offline dan dilakukan langsung pada hari itu. Nah, dengan dosen itu memberikan soal yang harus dikerjakan pada jam yang telah diberikan langsung gitu. Dan dikerjakan juga dapat dengan membuka catatan atau tidak dengan membuka catatan. Biasanya nih teman-teman bentuk ujian ini apabila online itu tuh dapat dilakukan melalui Google Form, Quizzes, Google Classroom, maupun pada web yang disediakan langsung dari UNS. Nah, terus untuk bentuk soal ujian yang kedua nih, ada take home. Take home ini itu hampir sama sih dengan bentuk UAS yang sebelumnya. Tetapi untuk bentuk soal take home ini, itu tuh dosen memberikan kita beberapa waktu untuk mengerjakan soal yang tidak harus pada jam mata kuliah tersebut. Jadi kita lebih punya banyak waktu dan waktu kita tuh fleksibel buat ngerjainnya teman-teman. Terus untuk bentuk soal yang terakhir nih teman-teman, ada portofolio. Nah, bentuk soal portofolio ini, bentuk soal UAS ini itu menggunakan bukti-bukti hasil belajar yang relevan dan sesuai standar kompetensi yang sudah kita pelajari, dan apapun materi yang sudah kita pelajari itu digunakan di dalam UAS bentuk soal ini gitu. Contohnya, hasil karya atau praktik secara tertulis, membuat artikel yang harus dipublish, atau hasil kerja siswa yang berupa video gitu. Kalau dari aku sendiri ya teman-teman, kalau disuruh pilih nih dari ketiga bentuk soal tadi, aku bakalan pilih soal yang take home. Kenapa? Karena aku tuh tipikal orang yang kalau ngerjain sesuatu itu harus memang benar-benar memahami dulu nih, baru bisa ngerjain. Jadi kalau take home itu kan dosen memberikan kita beberapa waktu ya, jadi kita bisa leluasa dan juga bisa puas buat ngerjainnya, kayak gitu. Tapi teman-teman, terlepas dari apapun itu, semua bentuk soal UAS yang diberikan dosen, itu tuh kita harus bisa mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Apalagi buat teman-teman nih yang punya pengalaman ngerjain soal UAS, cuma gara-gara ngerjain soal UAS jadi nggak mood hanya karena kalian tuh lihat bentuk soalnya. Terus kalian jadi pilih-pilih nih dari bentuk soal itu. Tahu nggak sih, itu tuh cuma bikin kalian itu jadi nggak semangat, terus nggak maksimal deh buat ngerjainnya. Ngomong-ngomong soal pengalaman nih, aku ada nih satu pengalaman UAS online yang jujur ya, kalau aku ditanya lebih susah mana, offline atau online, aku prefer jawab online sih. Karena soal yang diberikan dosen itu tuh kadang nggak bisa kita prediksi gitu loh. Dan pada saat itu tuh aku tuh ada UAS yang dimana itu tuh sifatnya open book dan kita tuh diberi waktu sampai jam mata kuliah habis gitu. Nah, tapi karena aku tuh kurang persiapan dan nggak ngecek HP, jadi aku cuma bisa ngerjainnya tuh setengah dari waktu yang diberikan. Mana pada saat itu tuh laptopku lemot dan juga jaringan nggak stabil. Benar-benar bikin deg-degan deh pokoknya. Nah, dari pengalaman aku tadi tuh, yang bikin aku sadar nih, penting banget nih yang namanya buat persiapan gitu. Karena ketika kita melakukan apapun hal, itu tuh memang harus dipersiapkan ya teman-teman. Karena kita nggak mau dong kalau nggak ada persiapan, terus kita jadi susah sendiri, bisa-bisa nggak maksimal nih buat ngerjainnya. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum UAS, biar kita tuh lebih siap gitu buat ngelakuin ujian akhir semester? Yang pertama nih teman-teman, jaga kesehatan dan kondisi tubuh.
Terutama pada pandemi saat ini ya, pada pandemi COVID-19, ini kita bisa mungkin ya, bisa dengan minum vitamin, ataupun bisa dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi gitu. Dan juga tidak begadang nih. Nah, begadang ini salah satu contoh yang merupakan favorit mahasiswa nih biasanya. Nah, agar lebih siap juga nih teman-teman, biasanya kita juga ditambah nih dengan yang namanya olahraga rutin gitu. Nah, selain jaga kesehatan dan juga kondisi tubuh, untuk persiapan UAS yang kedua nih ada strategi mengerjakan UAS. Nah, kalian harus punya strategi ya teman-teman buat ngerjain soal UASnya. Kira-kira gimana sih strategi buat ngerjain soal UASnya itu? Yang pertama, ketika kita begitu dapat soal, itu tuh kita harus bisa menganalisis dulu teman-teman. Kayak gimana sih soalnya gitu. Cek tuh mana soal yang gampang, mana soal yang menuntut kita lebih banyak buat menuntut nyelesainnya kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa deh mendahulukan soal-soal yang gampang terlebih dahulu. Kemudian dilanjut nih dengan soal-soal yang rumit setelahnya. Terus yang kedua, strategi yang kedua itu adalah mengerjakan soal itu nggak harus urut ya teman-teman. Yang namanya ngerjain soal ujian itu nggak harus urut kok. Kecuali memang sistem itu yang dipakai menghendaki demikian gitu loh. Nah kalau kita itu nggak harus urut, ya udah kita santai aja gitu, bisa mulai ngerjain itu dari yang gampang dulu deh. Terus yang ketiga itu jangan kelamaan berkutat pada soal yang udah mentok gitu. Ini nih yang jadi permasalahan gitu loh. Kadang itu kita suka berkutat sama soal yang bener-bener kita udah stuck nggak bisa ngerjain ya teman-teman. Ya udah kalau kita udah nggak bisa ngerjain, kita pindah soal aja gitu. Yang dirasa kita lebih gampang aja buat ngerjainnya kayak gitu. Oke teman-teman, terus yang ketiga nih, yang nggak kalah pentingnya juga buat persiapan UAS itu adalah berdoa. Karena setiap apapun yang kita lakukan, itu tuh jangan lupa untuk berdoa ya, agar kita tuh diberikan kelancaran dalam mengerjakan dan juga diberikan hasil yang maksimal seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk minta restu dari orang tua sebelum kita mengerjakan agar hati kita tuh menjadi tenang kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi yang harus kita persiapkan ya buat UAS. Oke, aku ada nih sedikit tips dari aku buat persiapan UAS. Ya mungkin bisa teman-teman coba ya. Yang pertama itu mengatur waktu. Perlu kita ketahui ya teman-teman, untuk mengatur waktu ini tuh sangat penting banget. Dan gak hanya pas kita mau UAS aja ya, tapi buat kegiatan kita sehari-hari itu tuh memang perlu diatur nih yang namanya manajemen waktu gitu. Kalau dibilang itu ya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi jauh-jauh hari sebelum UAS nih, kita tuh harus bisa membagi waktu nih, agar saat ujian akhir semester berlangsung, itu tuh kita tidak terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya seperti itu. Dan kalau bisa ya teman-teman, kalian itu harus menyelesaikan terlebih dahulu nih tugas ataupun agenda acara lainnya yang ada sebelum UAS gitu. Kalian bisa buat time schedule belajar juga agar dapat membagi waktu nih yang adil untuk belajar masing-masing mata kuliah kayak gitu. Terus tips yang kedua nih dari aku ya teman-teman, karena kita kan ujiannya online gitu ya, yang harus dipersiapkan itu adalah kita harus meminimalisir kendala gitu. Jadi segala hal, segala sesuatunya itu memang harus dipersiapkan, mulai dari alat-alatnya, kemudian dari laptop, HP seperti itu, dan juga jangan lupa untuk kita tuh juga mencari jaringan yang bagus nih teman-teman, agar nantinya kita bisa ngerjain dengan semaksimal mungkin kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya sedikit tips dari aku. Mungkin dari kalian juga ada nih tips buat ngerjain ataupun persiapan UAS yang ada gitu ya. Kalian boleh banget untuk share di sini ya teman-teman. Oke, tipsnya juga terakhir dari aku, kalau ketika kita menghadapi UAS, jangan stres dan juga jangan panik kayak gitu ya. Tapi juga kita juga nggak bisa nih menganggap remeh gitu ya. Tetap jaga konsistensi kita sebagai mahasiswa yang memiliki responsibility yang tinggi agar nanti kita dapat menghasilkan hasil yang memuaskan gitu. Oke, selamat menghadapi ujian akhir semester ya teman-teman. Minum kopi di pagi hari, minumnya sambil makan ketupat. Berakhir sudah episode hari ini, semoga bermanfaat. Aku Erlina Nur Oktaviana pamit undur diri. See you on the next episode. Bye.